Kami sangat bersyukur di bulan yang baru ini, tanggal 1 Agustus, sukacita terbesar bagi kami kalau selalu ada dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhanlah pemuas segala sesuatu, kebutuhan rohani kami, kebutuhan spirit kami, kebutuhan roh kami. Waktu-waktu yang sulit ini, tetapi Tuhan memberikan kepada kami juga waktu yang istimewa, sehingga masa pandemi ini kami masih dan terus bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Hati kami berlimpah ucapan syukur, karena Tuhan mempercayakan kepada kami lagi bulan yang baru. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena kami layak, bukan karena kami hebat untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, bukan karena kami pintar, bukan kami juga bisa selalu menyenangkan hati Tuhan, tetapi ini semuanya semata-mata kasih karunia. Karena saat kami sadar, selalu fokus terhadap kasih karunia Allah, di situ kami menyadari bahwa kasih karunia yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri, dan kami mau terus ada di dalam ruang lingkup hadirat Tuhan itu. Terima kasih Bapa, sebagai wujud rohani kami, sebagai wujud fisik kami, sebagai wujud segala sesuatu talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau diisi lagi dengan firman Tuhan. Kami mau dituntun lagi dengan firman Tuhan. Kami percaya firman hari ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Sekali kita katakan amin. Prosperous people, I glory. Apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus darahnya,
semuanya bisa teratasi. Katakan amin. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Nah, semangat 45 karena kita juga mau merdeka. Jadi ada satu yang dimana manusia tidak akan pernah bisa lakukan, yaitu darah. Darah Yesus, tubuh Kristus sempurna. Pada saat engkau menerima darah Yesus, engkau menerima tubuh Kristus, maka engkau dan saya juga sempurna. Katakan amin. Kesempurnaanmu, kesempurnaan saya, bukan karena kita layak, tapi karena Yesus yang sudah ada di dalam hidupmu. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan karena mereka masih memiliki sisa-sisa tabiat dan karakter di Mesir, yaitu sisa-sisa sikap yang tetap masih muda. Itu yang membuat perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan memakan waktu 40 tahun. Karena apa? Karena mereka selalu berpikir mengingat masa-masa lalu yang tidak bisa membangkitkan iman mereka. Tapi justru mereka selalu mengingat masa-masa lalu yang ada di Mesir. Bagi mereka mungkin kalau mengingat tentang hal-hal makanan di Mesir, mungkin mereka sangat kecewa setelah mereka ada di padang gurun. Sehingga mereka selalu melihat ke Mesir. Mereka bebas, tapi hati pikirannya masih tetap konsep budak. Hari ini Bapak dan Ibu bisa percaya pada Tuhan, harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, tubuh fisik dan pikiran kita hari ini ada hari ini, tapi belum tentu spirit kita juga ada pada Tuhan. Yang saya menarik kesimpulan, mari kalau sudah Tuhan membebaskanmu, berarti engkau sungguh-sungguh bebas. Jangan engkau mengikat sesuatu, jangan engkau terkungkung sesuatu karena responmu yang tidak sehat. Respon yang tidak sehat inilah yang masih dimiliki umat Israel. Sehingga dari Mesir sampai ke tanah Kanaan memakan waktu 40 tahun. Kalau respon mereka selalu positif terhadap karya-karya Tuhan di perjalanan, itu tidak perlu memakan waktu 40 tahun. 4 bulan sampai 5 bulan mereka sudah sampai ke tanah Kanaan. Bapak dan Ibu, responmu selalu benar, itu akan mempercepat karya-karya Tuhan terjadi padamu. Amin. Mari lihat kembali lagi. Di padang gurun, mukjizat pemeliharaan dan penyediaan Tuhan itu sangat sempurna. Pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun, bangsa Israel itu hanya memungut kerjanya, hanya mengambil kerjanya, dan hanya menerima makanan yang Tuhan sediakan setiap pagi dan setiap sore. Ingat, orang Israel tidak perlu memasak. Orang Israel tidak perlu punya kompor. Orang Israel tidak perlu punya minyak goreng. Orang Israel tidak perlu segala sesuatu di mana konsep sebuah rumah tangga termasuk dapur. Itu semua tidak dipakai. Orang Israel tugasnya hanya memungut. Karena setiap saat ada manna yang Tuhan turunkan dari surga. Tugasnya hanya memungut. Tugasnya hanya mengambil tanpa memasak. Karena waktu mereka pungut itu mana, mereka langsung bisa makan. Waktu mereka ambil itu burung puyuh, langsung rasanya ada. Tanpa dibuat penyedap rasa, semuanya sudah pas. Artinya Tuhan mempersiapkan umat Israel hanya menjadi satu umat punya karunia menikmati. Amin. Halo, amin. Kita harus menerima. Bapak dan Ibu pun harus bisa menerima. Tuhan membuatmu hari ini sampai hari ini, sampai saat ini. Terimalah karunia menikmati. Halo? Terima karunia menikmati.
Nah lihat, masalah makanan tadi, masalah burung puyuh tadi, masalah daging tadi, masalah mana tadi, itu tidak pernah terlambat. Bahkan itu pun tidak pernah absen. Sebelum mereka minta, Tuhan selalu sediakan tepat waktu. Tidak ada alasan bagi umat Israel untuk bersungut-sungut masalah makanan tidak tepat waktu. Semuanya tepat waktu. Halo, coba perhatikan lagi sini. Perhatikan ya. Nah, ada pengecualian dari Senin sampai Minggu. Kalau hari Jumat, dengar, kalau hari Jumat Tuhan menyuruh mereka mengambil mana dan burung puyuh itu double, 2 kali lipat. Bisa paham? Double, khusus hari Jumat. Tujuannya apa? Karena besoknya Sabat, besoknya Sabtu adalah hari Sabat. Artinya mereka tidak perlu merepotkan diri untuk mencari makan, untuk mencari minum, untuk mencari daging, untuk mencari fasilitas. Karena Tuhan sudah suruh double, ambil double, pungut 2 kali lipat. Bisa paham? Halo? Nah, mana dan burung puyuh itu boleh diambil sesuai kapasitas, sesuai kecukupan masing-masing, asalkan tidak sampai bermalam. Jadi kalau saya mungkin mengambil burung puyuh sesuai dengan porsi tubuh saya, bisa 2 ekor. Kalau Pak Haga mungkin bisa 3. Bang Nando bisa 4. Kapasitas masing-masing. Bisa paham? Mungkin yang gak terlalu suka makan, ya 1 burung puyuh. Artinya Tuhan mengerti. Kampung tengah masing-masing itu juga Tuhan paham. Urusan perut loh Tuhan paham. Urusan takaran perut juga Tuhan paham. Halo? Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Dan hari-hari dikatakan di situ sebelum, kecuali hari Jumat, tidak boleh diambil terlalu banyak terus disimpan. Tidak boleh. Mereka coba-coba untuk menyimpan besok paginya mana dan burung puyuh itu sudah busuk. Kecuali hanya hari Jumat. Kenapa tidak busuk? Karena Tuhan menyediakan besok Sabtunya Sabat, khusus harinya Tuhan. Amin. Tidak perlu dipertanyakan, Pak, kalau begitu kita ibadah hari Sabtu saja. Tidak, semua hari harus ibadah. Amin. Semua hari harus ibadah. Artinya hari ke-7 Tuhan istirahat. Kalau Tuhan saja sudah sebagai Tuhan ada waktu istirahat, masa kita manusia tidak ada waktu istirahat? Itu garis besarnya. Karena hidup itu tidak boleh hanya berbicara kebutuhan-kebutuhan. Kalau berbicara kebutuhan, itu berarti yang jalan di depanmu adalah mamon, uang. Nah, coba kita ambil contoh. Siapa tadi yang kenyang dengan 2 burung puyuh bisa mengambil 2? Siapa yang belum kenyang boleh mengambil 3. Siapa yang cukup 7 burung puyuh bisa mengambil 7 burung puyuh. Sesuai kecukupan masing-masing, pada hari Jumat harus mengambil 2 kali lipat sebagai persediaan di hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Maka kita garis bawahi, ini hari Minggu, jemaat Tuhan itu harus istirahat. Amin. Harus istirahat. Kami dulu di kampus karena juga ekstrim sekali, untuk cuci pakaian pun tidak boleh. Hanya untuk istirahat. Saya tidak mengatakan se-ekstrim itu.
Yang saya maksud, jangan pernah gantikan hari ke-7 dengan kegiatan-kegiatan lain. Karena hari ke-7 itu istirahat. Amin. Tuhan kasih pada kita itu 6 hari. Tuhan hanya minta 1 hari. Lebih banyak yang mana? Yang 6 hari atau 1 hari? 6 hari. Tuhan sudah memberikan 6 hari. Bisa bayangkan kalau Tuhan bilang sama kalian semua hanya 1 hari saja, berikan sama saya 6 hari. Bisa? Bisa. Tapi Tuhan kita luar biasa, sangat menghormati kita sebagai manusia. Artinya, kalau Tuhan membuat satu peraturan, itu tidak pernah hanya menguntungkan Tuhan, tapi justru juga menguntungkan umat manusia. Amin ya. Maka dikatakan inilah yang dinamakan berkat penyediaan Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu disiplin khusus secara umum hari Minggu atau hari yang ke-7, Bapak dan Ibu disiplin, percaya penyediaan berkat 2 kali lipat itu pasti ada. Masih cuma setengah yang amin. Amin. Gak perlu hitung-hitungan hari Sabat, Tuhan pasti sediakan 2 kali lipat. Buktinya apa? Itu perintah Tuhan. Hari Jumat boleh ambil double untuk persediaan makanan hari Sabtu. Karena hari Sabtu, hari Sabat yang tidak boleh diganggu. Tuhan mau hari Sabat itu seluruh umatnya menghadap padanya. Maka jangan sampai terkecoh dengan tawaran-tawaran dunia itu. Apalagi kalau ada transaksi-transaksi pada saat hari Minggu, kau harus berhikmat sama Tuhan. Yang saya maksud, jangan gara-gara transaksi itu Anda meninggalkan hari Sabat. Amin. Karena Tuhan bisa menyediakan 2 kali lipat. Ngomong kanan kiri, 2 kali lipat, bos. Halo, amin. Sehingga kalau datang hari Minggu itu sebenarnya itu hari yang paling bersuka cita kalau dibanding dengan hari-hari lain. Bapak dan Ibu harus sampai ke level itu. Kalau sudah hari Minggu, itu pasti sukacitanya juga 2 kali lipat. Karena hari Minggu itu pertemuan umat-umat yang percaya, yang bisa menggoncangkan surga dengan puji-pujian dan penyembahan. Amin. Jadi kalau tadi kita bersorak-sorak sama Tuhan, bersuka cita sama Tuhan, mulai dari musik, semua pelayan, saya yakin percaya mata surga di sana itu akan berhenti sejenak, karena mereka bisa mendengar ada pujian dari bumi lebih dahsyat dari surga. Amin. Halo, amin. Tuhan hanya tertarik kepada kita-kita pada saat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak tertarik kepada mobilmu. Tuhan tidak tertarik pada kekayaanmu. Tuhan tidak tertarik pada jabatanmu. Tuhan tidak tertarik pada jumlah depositomu. Tuhan hanya tertarik kepada pribadi yang suka menyembahnya. Hanya menyembah Tuhanlah yang bisa menggoncang surga. Amin. Mau kita kasih tawaran, mau kita kasih sesuatu kepada Tuhan dengan fasilitas dunia ini, tidak mungkin, karena dunia ini pun miliknya Tuhan. Amin. Nah lihat, oleh sebab itu percaya dan jangan khawatir untuk hari-hari kita, agar kita tidak dikuasai yang disebut spirit of happiness. Amin. Karena spirit happiness inilah yang sekarang jauh lebih berbahaya daripada virus coronanya. Halo? Nah, Tuhan menyuruh kita supaya tidak tinggal di dalam kecemasan itu. Supaya jangan tinggal di dalam kekhawatiran itu. Karena justru virus yang sesungguhnya yang paling mematikan adalah virus kekecewaan, virus kekhawatiran, bahkan juga virus
yang disebut dengan stres. Hari ini jemaat Tuhan Beva tidak boleh ada yang stres. Ngomong kanan kiri lagi tunjuk, gak boleh stres ya. Pak Del boleh ngomong ke bosnya, gak boleh stres bos bilang. Amin. Nah oleh sebab itu, maka jadilah orang-orang yang peduli. Jadilah orang-orang yang I care pada orang lain. Kepada sesama. Apa yang Tuhan katakan tentang peduli? Coba kita baca Amsal 19 ayat 17. Semua membaca dengan suara yang keras. Amsal 19 ayat 17, 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Memiutangi. Ya. Translate yang lain berkata begini, memberi uang kepada orang miskin seperti meminjamkannya itu kepada Tuhan. Tuhan akan membayar kepadamu atas kebaikanmu. Jadi translate yang lain rata-rata dia memakai kata uang. Nah kalau dalam terjemahan bebas menaruh belas kasihan. Tapi karena ada kata memiutangi, itu berarti sesuatu yang diberikan, yang dipinjamkan, ataupun yang diberikan kepada orang yang tidak mampu. Orang lemah di sini tadi, di firman Tuhan tadi, itu bukan hanya berbicara soal ekonomi, tapi juga berbicara lemah iman. Kenapa kami sebagai gembala harus terus, bahkan kapasitas rohani seorang gembala harus melebihi daripada kapasitas jemaatnya. Karena hanya satu goalnya, supaya jemaat-jemaat yang lemah iman, bagian saya untuk memberi. Amin. Bapak dan Ibu juga pasti punya teman, punya sahabat, punya keluarga, punya sanak saudara. Kalau Bapak dan Ibu juga melihat mereka lemah iman, bagikan imanmu pada mereka. Itu artinya pada saat melakukan itu, Anda lagi memintangi Tuhan. Ini tugas kita semua. Amin. Ini tugas kita semua. Jadi istilah kata memiutangi itu berasal dari kata piutang. Artinya apa? Bunganya juga dibayar Tuhan. Loh, dengar. Coba baca lagi tadi Amsal tadi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bunga-bunganya pun Tuhan bayar padamu. Amin. Amin. Bunganya. Nah lihat ya. Dalam nats ini ada dua menjadi kewajiban hati orang percaya. Semua orang percaya? Amin. Angkat tanganmu. Semua orang percaya? Ada dua kewajiban kita orang percaya sesuai dengan konteks ayat ini. Yang pertama, memiliki hati belas kasihan itu harus menjadi bagian kita. Miliki hati belas kasihan. Ini kewajiban orang percaya. Miliki hati belas kasihan. Kewajiban ini adalah menaruh belas kasihan itu kepada orang lemah, baik secara finansial tadi, baik juga secara spiritual. Jadi bagian kita harus memiliki hati belas kasihan. Yang kedua, kewajiban hati orang percaya itu, dia juga harus memiliki kemurahan hati. Kalau kata yang lain itu,
kita itu harus royal. Ya, royal. Saya ambil contoh di Alkitab. Yang pertama itu wanita, perempuan yang disebut dengan Yohana. Yohana ini siapa? Yohana ini adalah istri Kusa. Siapa itu Kusa? Kusa ini adalah seorang bendahara Raja Herodes di zaman raja di Galilea. Yohana ini punya suami. Dia tugasnya bendahara di kerajaan Herodes. Kita sudah tahu bagaimana kejamnya Herodes. Tapi lihat, Yohana ini dia berfungsi sebagai istri, tapi di balik itu dia juga memiliki hati peduli. Dia juga memiliki hati royal. Bisa paham? Dan ini juga salah satu perempuan murid Yesus Kristus yang mengikuti Yesus berkeliling mengajar di kota-kota di Galilea. Itu Yohana. Dia berduit. Tapi hatinya royal, hatinya penuh belas kasihan. Contoh yang lain, perempuan di Alkitab itu Lydia. Lydia ini siapa? Lydia ini seorang wanita pebisnis kain ungu. Dan dia berasal dari kota Tiatira. Nah, Lydia ini sekalipun pebisnis, tapi dia sangat suka menyembah Tuhan. Dia sangat suka memberikan tumpangan kepada hamba-hamba Tuhan itu di rumahnya. Termasuk Paulus, Yohana, Magdalena, terus si Lydia ini dan banyak, mereka itu sangat mendukung, sangat peduli, khususnya dalam memperhatikan orang lain. Katakan amin. Jadi mulai hari ini, kalau Bapak menabur memperhatikan orang lain, Anda tidak akan pernah menyesal. Karena Tuhan sudah mengatakan Tuhan akan membayarnya itu, bunga-bunganya pun dibayar. Amin. Termasuk kembali lagi Maria Magdalena. Maria Magdalena seorang perempuan Yahudi, pengikut Yesus. Ketika dan dia ikut serta mewartakan pewartaan tentang Yesus. Dan pada kemudian hari menjadi saksi mata Maria Magdalena tentang peristiwa penyaliban, penguburan dan kebangkitan Yesus. Maka lihat, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang kita percaya Tuhan pasti datang. Pada saat Tuhan datang yang kita tidak tahu, saat kita ibadah seperti ini sangat sempurna. Amin. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan ini sudah dekat. Dekat kita dengan dekatnya Tuhan itu berbeda. Itu berbeda. Kita tidak dibuat Tuhan menyimpulkan sesuatu bahwa kedatangan Tuhan itu besok pagi. Ya. Tuhan hanya memberitahu tanda-tanda. Nah, kita sini semua harus peka terhadap tanda-tanda itu. Nah, melalui tanda-tanda inilah justru harus membuat kita juga semakin peka terhadap firman. Melalui tanda-tanda ini juga kita harus semakin peka terhadap ibadah. Karena segala sesuatu tanda-tanda yang hari ini ada, itu berbicara Tuhan akan datang. Nah, waktu Tuhan datang, kita tidak tahu posisi saat itu seperti apa. Mungkin saja waktu Tuhan datang, ya Ibu Binti lagi buat nasi goreng, nyanyi puji-pujian, Tuhan datang, terpujilah Ibu Binti. Halo? Halo? Waktu Tuhan datang mau datang, kita nggak tahu Pak, dia lagi ngecat mobil begini, ganti mobil warna merah jadi warna hitam, dan sambil memuji Tuhan, Tuhan datang, terpujilah Pak D.
Anda luar biasa. Halo? Jangan sampai ada jemaat Tuhan waktu Tuhan datang, Anda lagi mencuri. Oh, haleluya. Halo? Mari semua persiapkan dirimu. Ibadah nggak boleh lagi setengah-setengah. Kalau Tuhan datang, saya lagi mengawasi tukang di sini, berarti saya lagi membuat rumah Tuhan, terpuji dong. Makanya kita membangun gereja nggak boleh mandek, harus tetap jalan. Orang boleh ngomong di luar sana, apa itu gereja? Inilah masa susah, masa pandemi, masa tetap membangun loh. Silakan ngomong seperti itu. Yang kita lakukan ini untuk Tuhan kok hal positif. Kenapa kita harus mundur? Amin. Bahkan kita bisa melihat bahan-bahan yang kita buat di gereja ini adalah bahan-bahan yang terbaik. Bahan-bahan yang terbaik. Setuju ya? Amin. Jadi kalau bangun gereja seperti ini misalnya, ini nggak berbicara boros. Tidak berbicara boros. Bisa saja kita buat ini dari daun pepaya juga bisa. Tapi berbicara yang terbaik, masa itu yang terbaik? Amin. Untuk rumah Tuhan harus selalu yang terbaik. Tiang yang ada di depan sana itu saya sudah juga beli granit. Kemarin saya lihat keramik-keramik terlalu berkilau. Kayaknya kurang pas, kata ibu juga kurang pas. Dibanding dengan nilai keramik dengan granit itu 2 kali lipat. Saya bilang yang terbaik. Yang terbaik di mata uang Limsilio belum tentu juga yang terbaik daripada kita. Yang saya maksud, kalau kita sudah buat ini dengan kapasitas berkat yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik. Halo? Amin? Nah, lihat. Dua perbuatan tadi. Lihat lagi sini. Dua perbuatan tadi memiliki belas kasihan. Terus royal, artinya punya karunia untuk memperhatikan orang. Nah, lihat. Maka Tuhan itu akan mengganjar. Maka Tuhan itu akan membackup Bapak dan Ibu itu dengan amat berlimpah. Maka miliki hati menabur, miliki hati belas kasihan, miliki hati royal terhadap orang lain. Maka Tuhan akan mendukungmu, Tuhan akan menopangmu dengan berkat berlimpah. Katakan amin. Dia akan membalas dengan berkat-berkat di dunia ini maupun dengan berkat rohani dan kekal. Sorga saja Tuhan berikan padamu, apalagi dunia ini. Jadi ingat, dengar, apa yang hilang darimu selama masa pandemi ini, Tuhan gantikan berlipat kali ganda, termasuk semua bunga-bunganya. Kurang semangat aminnya. Lebih semangat lagi. Tuhan akan gantikan. Jadi berapa lama pun pandemi ini gak perlu takut. Mungkin selama pandemi ini banyak yang hilang, gak perlu takut. Pegang firman Tuhan. Tuhan menggantikan itu bisa 2 kali lipat beserta bunga-bunganya. Salah satu contoh yang harus kita ambil, ada saatnya kita peduli pada saat seseorang itu meminta donor darah bagi yang memerlukan. Kalau yang meminta donor darah itu misalnya bukan di Kuala Kurun, minimal engkau bisa membantu mempostingnya. Amin. Kalau misalnya yang membutuhkan donor darah itu sesuai dengan darahmu dan itu dari Kurun, cobalah sedikit untuk peduli. Nah, itu yang saya maksud. Mari kita harus saling peduli. Kita harus care, harus peduli pada orang lain. Bila orang hanya memikirkan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa berbagi. Perhatikan, orang kalau memikirkan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa berbagi. Kenapa? Karena pikiran orang yang tidak mau berbagi,
dia selalu menancapkan satu kata di dalam benaknya, dalam pikirannya, saya kurang, saya kurang, saya kurang. Hanya berpusat kepada diri sendiri. Tetapi orang yang bisa mengucap syukur, pasti dia berbagi. Berbagi firman, berbagi kesaksian, berbagi uang, itu bisa dilakukan. Dan itu kewajiban orang percaya. Hari ini, lebih dari emas, lebih dari kekayaan, lebih daripada jabatan, itu dibutuhkan oleh orang banyak adalah sehat. Amin. Lihat, berkat kita hanya dua yang terpenting. Dua yang terpenting, ingat nih. Pertama itu keselamatan. Anda dan saya sudah dapat. Amin. Di dunia ini berkat yang paling utama adalah sehat. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini bisa ibadah sehat, itu berkat yang berlimpah padamu. Amin. Itu berkat. Maka setiap hari kita semua mengatakan, saya sehat. Jangan agak enteng terhadap deklarasi, saya sehat. Waktu Bapak dan Ibu bangun pagi tanpa mengeluarkan kata-kata yang terlalu panjang, Bapak dan Ibu mengatakan, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda. Itu cukup. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau bangun pagi, kalimatnya terlalu panjang, ngomong deklarasi itu aja. Saya sehat. Kalau Bapak dan Ibu sehat, pasti bisa cari duit. Amin. Tapi kalau sudah sakit, mau uang di deposito ada 100 juta, itu hampir tidak ada artinya. Artinya itu nanti hanya bayar obat, bayar obat, bayar obat, bayar obat, bayar rumah sakit. Nilai 100 juta kalau masuk ke rumah sakit, itu hampir tidak ada artinya. Maka lihat sekali lagi, belajarlah bersyukur. Orang yang bersyukur itu, dia juga senang dengan memperkatakan firman. Saya sehat. Amin. Jadi waktu misalnya saya mengatakan, apa kabar? Saya sehat dan saya sehat. Gaya saya begini aja gak yakin. Saya sehat. Gitu dong. Amin. Apa kabar? Suaranya itu loh kok kecil gitu loh. Saya heran. Saya lebih kipas angin lebih kencang daripada suara Bapak dan Ibu. Arti sehat itu juga berarti suaranya itu mantap. Jangan bilang saya sehat, saya makmur, saya ini. Jangan begitu dong. Halo. Apa kabar? Amin. Jangan mandang deklarasi, karena deklarasi itu iman. Apa yang kau perkatakan itu yang jadi. Maka perkatakanlah segala sesuatu yang baik. Amin ya. Hari-hari ini banyak orang stres. Hari-hari ini banyak orang frustasi. Karena sepertinya cita-cita dan harapannya itu bubar. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan mengalami stres seperti Elia. Hanya ancaman seorang perempuan, dia pun stres. Respon yang benar terhadap masalah akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Amin. Maka seperti bangsa Israel, kita tidak perlu khawatir. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu sudah firman. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Kesusahan 3 bulan yang lalu jangan bawa hari ini. Kesusahan yang belum terjadi 1-2 bulan ke depan jangan bawa hari ini. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Artinya porsi yang Tuhan kasih padamu, proses hidup itu cukup. Tidak membuat engkau beban berat, tidak membuat engkau sampai terbungkuk. Tetap tegar. Agar iman kita melekat hanya kepada Tuhan, jadi bukan pada tabunganmu. Bisa paham? Apalagi Bapak dan Ibu
tanda kutip belum punya tabungan, tidak punya tabungan, saya mau tanya, mau kepada siapa lagi engkau punya harapan? Orang kaya yang duitnya triliunan saja bisa mengambil satu konsep, dia tetap percaya Tuhan. Yang paling miris lagi, dia tidak punya tabungan tapi tidak percaya pada Tuhan. Kasus ini sangat banyak. Halo? Bisa paham? Nah, kalau hari ini Bapak dan Ibu tidak punya tabungan, itu berarti tujuannya supaya Bapak dan Ibu bergantung pada Tuhan. Bukan jadi stres, bergantung pada Tuhan. Artinya orang yang tidak punya apa-apa sebenarnya lebih mudah bergantung pada Tuhan daripada orang yang punya. Karena orang yang punya condongnya untuk mengandalkan tabungannya, depositonya itu masih kuat. Tapi orang yang tidak punya, mau kemana dia menghadap? Maka orang yang tidak punya tabungan sebenarnya lebih mudah untuk percaya. Tapi saya percaya seluruh jemaat Tuhan di tempat ini punya tabungan. Dan saat punya tabungan tetap percaya Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah lihat waktu saudara menjadi pribadi yang care, menjadi pribadi yang peduli, itu berarti kita sedang mengutang Tuhan. Tuhan tidak pernah mau hutang kepada kita. Dia yang selalu membayar beserta dengan bunga-bunganya. Dan yang kedua yang harus kita pahami pada siang hari ini yaitu mujizat pengawetan. Mujizat pengawetan. Tahu awet? Tidak tua tetap muda. Amin. Abraham waktu punya anak usia berapa? 100 tahun. Melahirkan Ishak. Sarah 90 tahun. Masih kencang, awet. Halo? Kalau mulai hari ini Bapak dan Ibu mengatakan saya awet muda, pasti awet muda. Yang kau perkatakan hal positif kok. Amin. Saya selalu perkatakan jemaat Tuhan tidak ada yang mati muda. Usia 80-90 tahun sehat. Amin. Sehat. Saya bilang Tuhan masa pandemi ini seluruh jemaat sehat. Saya tidak mau melayani ada yang masuk ke pemakaman. Saya tidak mau. Semuanya sehat. Semua umur panjang. 80-90 tahun sehat. Amin. Itu yang harus selalu kita perkatakan karena itu firman. Dalam situasi sepertinya ini, mari kita bijaksana mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Minta Tuhan memberikan mujizat pengawetan atas berkat yang Ia percayakan atas hidup kita, seperti bangsa Israel saat di padang gurun. Pakaian mereka tidak pernah usang. Mereka tidak punya mall. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir usia 10 tahun, 20 tahun, ada di padang gurun usia menjadi 40 tahun. Alkitab mencatat mereka tidak pernah ganti pakaian. Alkitab juga mencatat mereka tidak pernah beli sepatu baru. Alkitab juga mencatat mereka tidak pernah mengalami sakit perut. Alkitab juga tidak ada mencatat bahwa mereka itu setelah makan burung puyuh sama mana setiap hari ada mencret. Enggak ada. Semua mereka sehat, kuat, makmur. Kalaupun mereka semuanya mati, ada beberapa juta mati di padang gurun, itu karena mereka suka ngomel. Halo? Amin? Orang yang suka bersungut-sungut dan ngomel itu cepat tua, bos. Cepat tua. Ingat, Bapak dan Ibu pun harus memahami itu. Coba melihat lagi tentang seorang janda yang ada di Sarfa. Coba baca 1 Raja 17 ayat 14-16 dengan suara yang lebih keras supaya rasa ngantuknya itu hilang sedikit. 1, 2, 3. Amin.
Ayat 15. Terus lanjut. Mujizat pengawetan. Siapa perempuan janda ini? Suaminya itu pendeta, suaminya imam. Suaminya ini mati, banyak meninggalkan utang. Karena kelilit utang, dia tidak bisa bayar. Yang punya utang mau menagih dua anak perempuannya supaya dijadikan budak di rumahnya. Di saat posisi janda Sarfat ini kebingungan, stres. Dan saat itu Elia disuruh Tuhan untuk masuk ke rumah janda ini. Waktu masuk ke rumah janda ini, perempuan ini hanya punya tepung 1 genggam dan minyak dibuli-buli cuma sedikit. Si janda ini hanya tinggal mengelola, dikasih makan dia, besoknya nggak ada makan lagi, mati. Nah, Elia masuk ke rumah mereka. Waktu si janda ini mau mengelola tepung ini menjadi roti, Elia ngomong, berikan dulu pada saya, baru pada anak-anak. Seolah-olah Elia sangat kejam dengan aturan itu. Tapi lihat, di masa-masa janda ini tidak punya harapan lagi. Bahkan tepung dan minyak dibuli-buli tinggal sedikit, dimakan hari ini dikelola, besok mati. Dia tidak ada lagi mengambil suatu kesimpulan ataupun suatu doktrin ataupun suatu pengajaran. Waktu Elia mengatakan sediakan dulu padaku, berikan dulu roti itu padaku, kelola, berikan dulu pada saya, baru pada anak-anakmu. Janda ini angkat tangan dan dia lakukan. Waktu dia lakukan tanpa ada berpikir yang lain-lain lagi, maka Elia pun mengatakan, kumpulkan semua buli-buli yang ada di sini. Nah, buli-buli tadi yang minyak sedikit dan roti itu akhirnya berkembang selama 3,5 tahun. Karena masa itu adalah masa paceklik, tidak ada makanan. Semua tanah gersang. Jadi minyak di buli-buli tadi dengan roti itu terjadi berkat yang berlimpah. Maka dikatakan firman, jual minyak itu dan bayar utangmu. Hiduplah dari sisa minyak dan roti itu. Dan 3,5 tahun masa paceklik pada saat itu, janda itu tetap bisa makan dan kedua anaknya juga tidak jadi dibawa yang kepada si tuan yang pemilik utang. Mujizat pengawetan. Amin. Anda memiliki tadi hati nurani, Anda memiliki tadi menabur, Anda tadi memiliki karunia memberi, maka mujizat pengawetan di buli-bulimu itu akan selalu ada. Saya mau tanya, selama pandemi ini, kalau melihat keuanganmu, saya mau tanya, bisa saja perhitunganmu hari ini kau tidak bisa makan. Tapi ada jemaat Tuhan di sini sampai hari tidak bisa makan? Coba angkat tangan. Saya tambah gunung-gunung juga. Halo? Jadi sangat aneh kalau Bapak dan Ibu mengatakan saya tidak diberkati. Semua gemuk dan segar, awet muda. Saya sangat senang kepada jemaat Beva, jemaat Beva ini, karena seluruh jemaat Beva tidak ada yang pelit. Semua orang di sini suka menabur. Saya sangat bersuka cita. Artinya apa? Tidak perlu lagi khotbah tentang masalah uang. Bapak dan Ibu saya melihat sudah dipasel, diberkati Tuhan, dan bukan lagi jemaat-jemaat yang pelit. Semua sudah diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka setiap buli-bulimu yang ada di dapur akan selalu ada berkat. Ada berkat, ada berkat. Nah, lihat sekali lagi. Janda tadi ini serba kekurangan. Janda Sarfat ini tetap ingat Tuhan.
dan tetap berbagi kepada orang lain, yaitu kepada Elia. Sama seperti janda Sarfat, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk berkat keuangan, tidak akan pernah habis-habis. Waktu kita punya dan berbagi, maka Tuhan akan menyediakan bagi kita. Jadi jangan minder atau jangan sombong dengan hidup kita, melainkan jadilah pribadi yang hidup dengan gaya hidup mengucap syukur dan peduli terhadap sesama. Hiduplah dengan tulus dengan ucapan syukur. Selain keluarga Yosua dan Kaleb, sebagian besar bangsa Israel tidak dapat masuk ke dalam perjanjian dikarenakan tidak bisa mengucap syukur. Maka jadilah pribadi yang peduli tanpa membedakan suku, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan agama. Sebab untuk memberi tidak harus menunggu kita kaya. Amin. Saya punya grup. Di grup itu hanya saya orang percaya. Tapi di saat ada kedukaan, termasuk ada meminta pertolongan, saya pertama sekali selalu transfer. Padahal itu tidak seiman dengan itu. Ada di grup saya waktu kuliah di Jakarta. Ada dosen kami butuh karena kena COVID, saya yang pertama transfer. Halo? Amin? Lakukan. Orang yang menabur itu akan selalu memintangi Tuhan. Nah lihat, paling sedikit Bapak dan Ibu harus ikut membantu menyebar bagaimana ibadah di GFA ini. Itu pun sudah peduli terhadap orang lain, terhadap gereja kita. Amin. Nah, karena nanti goalnya semuanya, apa yang Bapak dan Ibu alami hari ini sukacita, orang lain juga perlu mendapatkan sukacita itu. Kita harus semuanya berbagi. Kita harus semuanya berbagi. Jadilah pribadi yang care. Jadilah pribadi yang peduli. Karena lihat, keberhasilanmu itu selalu ditentukan taburanmu. Amin. Menabur kasih, menabur firman, menabur harta, itu akan membuatmu sukses di hadapan Tuhan. Kalau sukses di hadapan manusia itu sudah banyak orang, tapi sukses di hadapan Tuhan itu yang harus menjadi goal kita. Semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan anggur, mari persiapkan roti. Haleluya. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus,
Kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagimu. Jemaat Tuhan yang terkasih, Alkitab mencatat yang tidak boleh mengikuti perjamuan Tuhan adalah pribadi yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Orang tua, engkaulah wakil iman terhadap anak-anakmu yang masih muda, yang masih kecil. Anak-anakmu boleh mengikuti perjamuan Tuhan. Orang tua yang mengangkat anggur dan roti sebagai perwakilan imanmu dan iman anak-anakmu. Tapi kalau Bapak dan Ibu hari ini tidak percaya Tuhan Yesus, tidak boleh melakukan perjamuan Tuhan. Percaya ini tubuh Kristus, darah Yesus. Dan kita melakukan ini bukan satu aturan gereja, administrasi, tapi ini firman. Setiap kita melakukan perjamuan Tuhan, kita lagi memberitakan tentang kematian Tuhan. Setiap kita melakukan satu perjamuan Tuhan, kita lagi menceritakan, membagikan, mengimani tentang kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, mari jangan pernah ragu-ragu. Gereja kita dituntun Tuhan untuk melakukan perjamuan Tuhan sampai pandemi ini berakhir. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian. Lagi katakan amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah. Sekali lagi katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus,
bagiku. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus. Apa yang kau pegang itu tidak sekedar lambang, tapi adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah. Tubuh Kristus yang sempurna itu. Pada saat engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini engkau mengangkat tubuh Kristus. Hari ini apabila ada sesuatu yang tidak sehat dalam tubuhmu, makan tubuh Kristus ini. Makan tangannya Tuhan, makan matanya Tuhan, makan jantungnya Tuhan, sesuai dengan apa yang kau butuhkan, sesuai dengan apa keadaan tubuhmu hari ini. Kami percaya waktu engkau memakannya, engkau akan kembali sehat, sehat, sehat. Inilah tubuh Kristus, dan pada saat kita melakukan ini, kita lagi memberitakan tentang kematian Yesus. Kita lagi memberitakan tentang kemenangan Yesus. Kita juga lagi memberitakan tentang kenaikan Yesus dan juga kedatangan Yesus. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Inilah darah Tuhan. Darah Tuhan yang sempurna akan memasuki darahmu dan darah saya. Segala sesuatu ini tidak sempurna pada darahmu dan pada darah saya. Yesus akan membungkusnya. Yesus akan menutupinya. Yesus menjadikan semuanya menjadi sempurna. Darah Yesus berbicara tentang nyawa. Dari Yesus berbicara tentang keselamatan hidup. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada darah Tuhan, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur bagi darah Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah, sekali katakan amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Bapak, semua keluarga kami sehat, kuat, makmur, panjang umur,
semua disertai Tuhan. Ada tiang awan, tiang api pada waktu malam hari, pada waktu siang hari. Dan ada darah Yesus menjadi vaksin yang terbaik untuk semua jemaat PFA. Tidak akan pernah tertular, tidak akan pernah kena, dan semuanya sehat. Bahkan seluruh lingkungan gereja ini, masuk ruangan ini, akan selalu Tuhan buat sehat. Hari ini, bulan yang baru, kami mau menabur persembahan kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, ada ucapan syukur kami, ada persepuluhan kami, bahkan apapun yang Tuhan taruh hari ini, Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Mari kita memperkatakan iman. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya di tempat ini. Amin. Baik, hari ini kita memberikan ada 2 tempat. Warna merah itu untuk kita persiapan untuk beli LCD yang baru ya. Saya lihat ada LCD yang baru, ini sudah hampir 8 tahun. 8 tahun, nilainya saat itu hampir sekitar 5-6 juta. Nah, kita tetap juga beli yang terbaik, hampir sekitar 8 juta. Jadi beberapa kali kita masih tetap memberikan persembahan untuk LCD. LCD warna merah, yang hitam untuk kemuliaan bagimu di tempat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus yang memimpin engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan bersatu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.